Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Ini adalah update untuk water sign ya. Water sign Cancer, Scorpio, Pisces. Aku dahului dengan Cancer. Aku tetap akan membuat satu zodiak, satu video ya. Cuman urutannya aja per elemen ya. Ini adalah bacaan umum ya teman-teman. Jadi mungkin tidak bisa cocok, tidak resonate untuk semua Cancer ya. Jadi kalau tidak Cancer tidak resonate di sini, coba kamu ke bacaan untuk zodiak Moon, Rising, Venus kamu. Kalau tetap nggak cocok, ya berarti mungkin bukan energi kamu, atau kamu nggak jodoh sama readingan ini ya. Jadi ya santai aja, karena yang ditarik adalah energi banyak orang ya. Dan ini tidak ada batasan waktu ya. Kamu mampir juga ke readingan buat zodiak elemen yang lain ya. Siapa tahu cocok. Oke, hari ini I reach 10k subscribers. Terima kasih banget semuanya teman-teman yang udah bantuin aku buat sampai di sini ya. Channel aku nggak akan progres tanpa bantuan kalian ya. Nggak bisa ngomong lagi nih. Oke, fokus ya untuk Cancer. Thank you untuk semuanya yang sudah subscribe, like, share, komen semuanya. Buat kalian yang baru, selamat datang ya. Jangan lupa di subscribe dulu ya, biar kalian bisa terhubung energinya ke channel ini. Current situation untuk Cancer. Oke. The Queen of Swords. Wow. Queen of Wands. Kamu punya dua Queen. Two of Cups. Oke. Page of Cups. Wow. The Magician, amazing. Wah, bottom of the deck, nggak kebalik nih tripodnya. Bottom of the deck kamu punya The World, keren The World. Ada siklus yang genap, ada permulaan baru, ada awal baru buat kamu, mungkin ada kesuksesan. Oke, ini ada kamu punya The Magician ya, yang merupakan energi manifestasi yang kuat. Wow, keren sekali, keren sekali. Oh, ada transformation ya, dan ears wide open. Oke, kamu diminta untuk mendengarkan. Di sini aja ya, kayaknya kurang center deh. Kamu punya energi Libra, si Queen of Swords ini, dan punya energi si Wands, ini elemen api ya, Aries ya. Oke. Ada elemen udara, ada elemen api yang mempengaruhi kamu ya. Ya, kamu punya of course elemen air. Di sini ada Two of Cups dan Page of Cups, dan di sini soulmates. Soulmates, kerasa lagi energi soulmate-nya datang ya. Queen of Swords ini dia ada archetype dari Libra, dan dia adalah ini tentang komunikasi, tapi yang tentang komunikasi dengan intuisi. Aku menangkapnya seperti itu ya. Jadi kalau energinya aku ngerasain bahwa kamu saat ini
komunikasi dan intuisi ya, kemampuan kamu untuk memilah-milah ya, dan untuk mewujudkan apapun yang saat ini kamu inginkan gitu. Di sini ada ears wide open yang sebenarnya menandakan kamu diminta untuk menjadi pendengar yang baik ya. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, kamu mesti mendengarkan. Mendengarkan di sini adalah mendengarkan intuisi kamu ya. Mendengarkan intuisi, mendengarkan tuntunan sebenarnya ya. Dan juga kemampuan kamu untuk memilah-milah suatu informasi, karena sepertinya banyak informasi yang kamu dapatkan ya. Di sini mendengar itu tidak sama dengan memahami ya. Kamu mungkin akan kamu akan mendengar banyak sekali informasi, tetapi untuk memahaminya itu hal yang lain. Jadi di sini kamu perlu kebijaksanaan ya, perlu pertimbangan. Dan karena di belakangnya ini current situationmu, dan belakangnya ini ada suatu hubungan romantis sebenarnya ini. Oke. Ini bisa saja zodiak moon atau rising Venus kamu, atau zodiak orang-orang yang ada di dekat kamu atau dalam situasi ini, atau yang kamu pikirkan gitu ya. Dia menghadap ke The Magician, sementara di belakangnya ada si Two of Cups. Jadi ini adalah terjadi di masa lalu kamu, atau ini sesuatu yang udah lewat, atau kamu udah ketemu dengan dia. Oke, kalau ini ada sebuah cinta romantis dan ini ada sebuah hubungan ya, dengan orang dengan mungkin elemen ini ya, elemen-elemen ini. Dan ada Page of Cups juga yang menandakan ini sebenarnya sesuatu yang baru gitu ya, karena si Page of Cups di sini juga menandakan cinta yang baru. Ada cinta, ada hubungan romantis, ada hubungan soulmate di sini ya. Dan bukan hanya semua soulmate sih, aku merasakan juga ini ada union twin flame di sini ya. Union twin flame, dan kamu kelihatannya saat ini beberapa di antara kamu in separation, artinya tidak union dengan dia, belum union. Walaupun ini ada, tapi ini belum union, dan kamu sedang mengusahakan itu. Karena ada The Magician di depannya. Kamu sedang memanifestasikan, kamu dan dia sedang memanifestasikan union kalian gitu. Pedang yang dia bawa, si Queen ini, aku artikan sebagai kemampuan untuk membersihkan semua energi yang negatif gitu. Kamu mesti clearkan semua energi yang negatif. Untuk apa? Supaya kamu naik vibrasinya gitu. Dia tangannya kebuka ya. Kalau aku ngelihat ini secara intuisi adalah tangan terbuka itu adalah siap untuk menerima berkat. Ini mungkin saat ini kamu adalah siap untuk menerima berkat ini, dan kamu kayak orang yang bersiap untuk menghadapi segala sesuatu baik buruknya, dan kamu siap dengan perubahan gitu ya. Karena itu kamu membawa pedang, yang artinya kamu akan siap untuk memutuskan hal-hal yang tidak penting. Kamu siap juga untuk menyingkirkan halangan apapun yang ada di depan kamu. Dan mungkin saat ini juga beberapa di antara kamu punya tekad untuk bisa bertemu dengan tambatan hatimu, orang yang benar-benar sejiwa. Atau mungkin kalau union yang lebih tinggi, kamu mewujudkan hubungan twin flame di sini mungkin ya. Kamu ngadap si The Magician yang sebenarnya ada optimisme di kamu bahwa ya energi perwujudan itu ada, dan di sini ada transformation yang artinya memang cara hidup yang baru itu muncul. Jadi kamu bertransformasi, dan karena si page ini juga sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh gitu ya, sesuatu yang fresh. Dan si Queen of Wands di sini adalah dia sifat
dari api itu adalah kreatif, passionate, bergairah gitu ya. Saat ini mungkin di beberapa di antara kamu merasakan ini, merasakan gairah yang mungkin tidak bisa kamu apa ya, aku ngerasain kayak kamu ngerasa rindu, mungkin ngerasa rindu, ngerasa kangen, ngerasa cinta banget sama seseorang. Buat kamu yang masih single, cinta banget sama seseorang yang kamu nggak ngerti dia ada di mana gitu, karena longing kamu, kerinduan kamu itu sama twin flame kamu ya. Aku sebenarnya nggak pernah meniatkan membaca twin flame, tapi karena energi twin flame-nya kerasa banget di sini ya. Dan ears wide open dan transformation ini juga, dan juga ada the magician. Beberapa di antara kamu mungkin terbangkit clairaudience ya. Mungkin kamu mendengar berbagai suara. Ya, ada orang yang sense-nya dia melihat, yaitu clairvoyance, tapi ada juga yang mendengar ya. Dan mendengar di sini sebaiknya apa? Mendengar tuntunan dari spirit guide kamu. Lihat nih, bintang-bintang kecil ini sebenarnya ada simbol dari spirit guide yang aku melihat ini juga datang ke kamu ya. Dan bukan hanya spirit guide, tetapi juga diri sejati kamu, karena di sini aku melihat union antara kamu dengan dirimu, dengan jiwamu gitu ya. Jadi beberapa di antara kalian memang sudah terbuka mata ketiganya, terbuka dengan indera keenamnya, kalian bisa mendengar tuntunan seperti itu ya. Oke. Nah, ada the world di sini, artinya memang suatu ya, ini cara hidup yang baru yang datang gitu ya. Cara hidup baru yang datang. Oke. Dalam berapa di antara kamu dalam hubungan mungkin ya. Dalam hubungan, dan dengan kamu masih perlu menyelesaikan salah satunya adalah hubungan karmik atau hubungan yang ya harus kamu jalani sebagai sarana kamu untuk tumbuh ya. Dan mungkin itu dengan si Aries ini, atau dia elemen api, Aries, Leo, Sagittarius ya. Mungkin itu adalah pasanganmu sekarang, itu bisa saja yang sebenarnya itu mungkin kamu nikah, kamu berpasangan dengan orang itu atau menikah dengan orang itu, dan kamu tidak union dengan twin flame-mu. Nah, sekali lagi, union twin flame itu jangan dijadikan sebagai suatu goal atau suatu tingkat kesuksesan atau tujuan hidup ya, tujuan hidup kamu itu bukan ya. Pada waktunya nanti semua orang akan union dengan twin flame-nya. Mengapa twin flame harus berpisah dan hidup sendiri-sendiri? Sebenarnya apa? Karena harus bertransformasi masing-masing, meningkatkan kesadarannya masing-masing ya. Jadi kalau saat ini kamu masih harus dealing dengan karmic relationship ya, harus menyelesaikan karmic relationship terlebih dahulu, yang itu yang nggak bisa di skip ya, nggak bisa dan nggak boleh di skip. Itu adalah sarana jiwa ini ya. Aku tadi bilang kamu terhubung dengan jiwa kamu ya. Ini adalah cara jiwa kamu itu untuk tumbuh ya, bertransformasi dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Jadi union twin flame bukan tujuan dalam hidup, no. Tujuan kita sebenarnya dalam kehidupan kita adalah meningkatkan kesadaran atau meningkatkan evolusi spiritual kita. Kalau aku bilang spiritual artinya adalah hubungan manusia dengan Tuhan ya, hubungan kita dengan ke atas nih, si Queen ini pedangnya ke atas, hubungan manusia dengan sang sumber ya. Dan dia terbuka, artinya dia siap menerima
berkat ya. Di sini ada simbol kupu-kupu, ya kan? Kupu-kupu adalah simbol transformasi, dan ini adalah burung merpati. Burung merpati adalah simbol roh kudus, atau bisa disebut juga ini simbol kekuatan yang lebih tinggi ya. Jadi ini adalah kartu ini menunjukkan bahwa saat ini pun kamu bertransformasi seperti dia nih, burung juga, ini burung phoenix ya, bertransformasi menjadi cara hidup yang lebih baru. Dan karena ada scene the magician, artinya kamu memiliki kekuatan manifestasi, yang sebenarnya kekuatan manifestasi itu diberikan sebagai gift, sebagai anugerah ke kamu ya, sebagai anugerah untukmu, itu dari kekuatan yang lebih tinggi, dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui spirit guide, melalui malaikat, seperti itu ya. Ini juga ada angel ya. Ini tentang transformasi diri dan tentang jangan jadikan union twin flame sebagai tujuan utama, tidak. Pada saatnya, pada waktunya semua orang akan union dengan twin flame-nya. Jadi sekarang selesaikan dulu hubungan yang sekarang ya. Sini ada lion ya, lion. Di sini juga ada lion di tempat si Queen of Wands ini ya. Singa adalah simbol dari kekuatan, power ya, strength ya, kekuatan dari dalam batin, kekuatan inner. Jadi di sini kamu juga perlu memiliki kekuatan batin, kekuatan yang ada di dalam. Untuk apa? Untuk dealing dengan hubungan karmik ya, yang biasanya menguras banyak energi ya, menguras banyak energi karena ya banyak sekali emosi-emosi yang tercampur aduk ya ketika kamu itu dealing dengan karmic relationship ya. Maka kamu perlu suatu kekuatan batin untuk menghadapi semua tantangan itu. Kamu perlu punya kejernihan pikiran ya, kejernihan pikiran. Dia dengan tanpa dia punya kejernihan pikiran, maka dia akan salah menggunakan pedangnya ini ya. Harus punya kejernihan pikiran supaya dia tahu mana yang perlu dipotong, mana yang perlu disingkirkan, dan mana yang tidak. So, kejernihan pikiran sangat penting. Kekuatan batin untuk mengendalikan emosi ya, karena cups ini adalah simbol dari emosi ya. Jadi ada kekuatan batin yang mesti kamu butuhkan untuk mengendalikan emosimu supaya dia nggak tumpah-tumpah dari cupsnya, supaya emosi kamu terkendali. Karena unsur di sini ya, kalau kamu punya unsur air ya, Cancer, dan mungkin ya beberapa ya, ini hanyalah membaca beberapa karena ini general reading. Mungkin karmic relasi kamu adalah mereka yang unsurnya api misalnya ya. Api dan air itu adalah dua unsur yang kontradiktif gitu ya kan, unsur yang saling membunuh sebenarnya. Api itu, air akan memadamkan api ya kan, air itu memadamkan api. Tetapi ketika apinya sudah sangat besar, yang diibaratkan adalah ya, air yang besar tadi yang memadamkan api itu adalah emosi yang tidak terkontrol ya kan, emosi yang tidak terkontrol, dan akhirnya dia berbahaya bagi ini. Karena api simbol dari passion, dari kreativitas, dari semangat, dari gairah ya. Maka ketika emosi tidak kamu seimbangkan, emosi tidak kamu kendalikan, kamu biarkan meluap-meluap, maka itu akan menghancurkan, memadamkan gairah atau mungkin cinta pasangan kamu ya. Sebaliknya, api yang besar, ketika api itu sangat besar, tidak terkendali, yang bisa diartikan juga emosi yang meledak-ledak gitu,
maka air sudah nggak bisa mengendalikan api lagi, ya kan? Ketika apinya sangat besar, air pun nggak akan bisa memadamkan api. Intinya kalau misalnya beberapa di antara kamu water sign dan kamu dealing dengan seorang yang fire sign, ya, mungkin ini akan terasa sekali karena perbedaan elemen ini akan membawa konflik yang lebih tajam mungkin di antara kalian berdua. Kalian mesti harus hati-hati, ya, harus hati-hati, harus sama-sama mengendalikan diri, mengendalikan emosi, ya, karena ini yang penting. Pengendalian diri dan pengendalian emosi ini yang sangat penting bagi kamu saat ini, ya. Dengan begitu kamu punya kejernihan pikiran. Orang yang emosinya tidak terkendali nggak akan bisa mikir dengan jernih, ya kan? Ya nggak? Jadi kita perlu menjaga kejernihan pikiran kita dan perlu punya kekuatan batin untuk mengatasi segala tantangan dalam hubungan kamu, ya. Oke, what else? Kayaknya udah ya, itu aja. Itu aja yang bisa aku kasih ke kalian Cancer. Semoga ini bermanfaat, ya, dan menjadi bahan renunganmu. Kalau kamu suka readingan ini, please like, share semua video aku ke semua sosial media kalian dan subscribe juga, ya. Makasih, sampai jumpa lagi.